wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shodiqin. Wa qala Rasulullah fil hadis al-awwal inna fi jasadil mudghatan idza salahat jasad kulluh wa idza fasadal jasadul kulluh Allah wa hiya qalbun. Amma ba'du, para salikin rahimakumullah. Pada hari kemarin yang terpenting kita ingatkan, jangan sampai kita mengambil satu sikap yang di dalamnya tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas batas halal haram apa yang kita lakukan, khususnya ketika kita sedang dan ingin berdekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya itu yang menentukan adalah akal dan hati harus ketemu. Karena al-qalbu wal aqlu ma'a khadarur rahman. Karena hati nurani serta akal yang sehat itu adalah bersifat dari Hadratur Rahman, yaitu bersifat dari inspiring from God. Jadi inspirasi dari Allah. Tetapi wan nafsu itu adalah ma'a kharatus syaitan. Kalau nafsu itu jelas ya lintasan yang itu diinspirasi oleh setan. Karena itu kita jangan melakukan sesuatu yang tidak jelas sampai jelas. Karena itu kita lanjutkan para salikin, babnya masih tetap tentang menjaga hak-hak Allah. Faslun fi kaifiyah ri'ayati hukukillah azza wa jalla. Jadi hak Allah itu yang harus didahulukan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nahnu bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajibat talabbutu wasabbutu illa an tabayyana khatrah fa in aradaha 'ala kitab was sunnah falam yadharu lahu syai'un lam yajuz lahul iqdamu 'alal halal multabisi bil haram kama laus dada baina tahirin wa najasin fastahada fihima falam yadhharu lahu syai'un fa innahu la yahillu lahul iqdam ala ahadihima. Jadi para salikin masih tetap memperjelas harus dilihat dulu terhadap apa pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Wajibat talabutu wasabutu ila anta bin khatrah. Jadi dengan demikian kita diwajibkan talabutu wasabutu, kita menangguhkan. Jangan melakukan sesuatu dulu kalau ini tidak jelas. Baik itu niat, baik itu melangkah kemana, baik itu mencari rezeki, kemarin disebutkan dinar yang haram atau yang halal, atau ini bantuan dari orang lain kepada kita, karena kita diminta untuk talabbutu wasabbutu. Jadi kita dicari diminta menangguhkan dan juga mencari dulu. Ya, cari mana? Ila antabayyana khatrah, sampai ketemu ini itu bersitanya yang jelas. Jangan karena nafsu. Kita mau dikasih uang banyak, meremai mesti tahu wae. Ya,
Jadi nggak tanya ini uang dari mana. Nah, kalau uang itu halal, alhamdulillah. Kalau tidak halal, ya itu implikasinya di darah kita. Dari segi pidana, kalau uang itu ternyata diambil dari uang negara, berarti kita ikut menikmati. Jadi menjadi pihak yang ikut tergugat. Nah, itu kalau dari sisi pidana. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Fa in aradaha 'alal kitab wa sunnah falam yadharu lahu syai'un. Jadi setelah fa'in, ya, apabila aradaha dihadapkan 'alal kitab wa sunnah, pada aturan-aturan yang Quran dan Sunnah, ya, falam yadharu lahu syai'un, dan itu semua juga tidak bisa diperjelas tampaknya, ya, yadharu tidak kelihatan, lam yajuz lahul iqdam ala halil mutalabbis bil haram, maka dengan demikian ini harus diyakini, ya. Kalau nggak jelas hadis ini, Quran ini, maka ini harus diyakini halal mutalabbis bil haram. Ini ada hal yang haram. Ya, ada sesuatu. Ini kan orang thariqah, orang yang tasawuf itu kan hati-hati. Hati-hati berucap, hati-hati berperilaku, hati-hati dalam hal melangkah, ya, omongannya insya Allah dijaga, insya Allah jangan menyakiti orang. Kalau sudah mendekatkan diri pada Allah seperti itu. Nah, kalau sudah kurang yakin, maka yakinilah itu ada sesuatu masalah. Ya, dengan demikian ini masih rancu. Kama lawis tahada bainan tahirin wa najasin fastahada fiha. Seperti halnya kalau kita sedang mencari baju yang kotor, ini najis atau tidak? Ya, kalau najisnya mughaladzah sudah dicuci dengan pasir belum? Ya, baunya masih ada enggak? Warna kotorannya masih ada enggak? Dicari. Ya. Jadi kita tidak boleh sembarang melangkah, tapi harus dilihat tohirin wa najisin fastahada fihi, maka kita harus cari fastahada, harus bisa menemukan. Falam yadhar lahu syai'un, kalaupun kita tidak mendapatkan sesuatu kejelasan terhadap sesuatu yang kita tidak yakin, artinya syubhat, atau kita ragu-ragu, fa innahu la yahillu lahul iqdamu ala ahadihi. Maka kalau sudah seperti itu, la yahillu lahul iqdam, ya udah, enggak usah melaku, enggak usah qadam, enggak usah berdiri, enggak usah melangkah, ya. Ala ahadima, di antara dua yang tadi tidak jelas itu, satu pun tidak usah melangkah. Tidak usah melangkah. Artinya ini ada sesuatu. Ya, ini artinya kalau kita hati-hati. Di zaman modern ini kan orang sering tidak hati-hati. Yang penting datang membawa, nggak jelas siapa orangnya yang membawa, tahu-tahu diberikan. Atau tahu kadang-kadang ada uang transferan, ya, transfer ini dari mana? Kita nggak pernah kasar dan tidak pernah berupaya, kok ada uang seperti ini. Dengan segala hormat, saya pernah ada sesuatu uang masuk, saya keliling, saya tanya kepada banknya, ini siapa yang kirim, dari mana, untuk apa, sampai jelas, baru digunakan. Allah waktu itu ternyata itu sesuatu yang saya pernah ada dulu, lupa, kemudian baru jatuh tempo diberikan. Misalkan, jadi harus hati-hati. Jadi itu adalah resep ketika kita sedang tidak dalam posisi yakin. Jadi kita harus memilah-milih, merujukannya apa, mudaratnya bagaimana, sah tidaknya. Kalau tidak yakin, tidak usah melangkah. Itu lebih hati-hati daripada kita melangkah penuh dengan masalah.
sedikit saya lanjutkan. Ini adalah bagian dari kita harus memilah ya, mana boleh atau tidak. Sekarang adalah kita untuk ya, Mbak Serika Maria, oke. Kita sekarang kalau tadi itu boleh atau tidak. Sekarang rambu-rambu terhadap mana yang didulukan. Ini berarti sama-sama boleh. Ya. Tadi kan tidak yakin antara boleh dan tidak. Sekarang faslun fi amtilahi takdimi ma yuqaddamu wa ta'khuru ma yu'akhkhar. Jadi contoh perbuatan yang baik mana yang didulukan ya dan mana yang dikemudiankan. Utamanya mana? Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafdu bima fi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin wa fihi amthilatun ya al awwalu ayyuqaddamu birra walidati alal waladi thumma yuqaddima aqrabu alal aqrabi fal aqrab fa in stawau qaddama asaddahum hajatan ala akhaffail hajjah. Ini contoh mana yang harus didulukan ya, berbakti kepada ibu atau bapak atau dua-duanya. Tapi kalau harus dipanggil mana, maka siapa yang didulukan? Jadi disebutkan al-awwalu ayyuqaddama birrul walidah. Jadi dengan demikian yang pertama yang perlu dilakukan kita adalah berbakti kepada ibu walidah. Jadi inilah Islam yang luar biasa, mengangkat derajat perempuan ya sampai ummuka 3 kali. Jadi para ibu, para sahabat-sahabat sekalian, masya Allah, subhanallah, yang masih punya ibu jangan pernah nyakiti. Tidak ada kesempatan lagi kalau nanti seperti saya, ibu saya baru 1000 harinya, ya beberapa bulan yang lalu 1000 harinya, artinya sudah hampir 3 tahun. Rasanya kita itu kurang, mau apa berbakti pada ibu. Jadi mengapa sekarang saya minta yang masih ibu, monggo bahagiakan, senangkan, jangan diberi susah. Jangan waktu kecil menyusahkan orang tua, masih muda meresahkan orang tua, sudah tua masih menyusahkan orang tuanya lagi dengan segala permasalahannya. Jangan, masalah nggak usah dibawa ke orang tua. Orang tua dibikin happy aja, minta doa. Oke. Baru alal walidi, baru setelah itu kepada orang tua lagi. Memang dua-duanya harus dihormati. Ya, berhormati harus berbakti pada orang tua. Tapi kalau boleh milih dalam waktu sama, kebutuhan kepada ibu itu lebih didulukan. Ya. Tsumma yuqaddamul aqrab. Nah, baru setelah itu yang didulukan adalah keluarga dekat, kerabat dekat. Kadang-kadang kita itu kan salah ya. Keluarga dekat, ada adik kekurangan, saudara kekurangan, tutup mata. Tapi orang lain yang suka datang memuji-muji misalnya diberi, padahal masih ada keluarga yang kekurangan. Ini mengingatkan kita dalam hal zakat fitrah kita loh ya. Zakat fitrah kita, zakat mal kita. Ayo kalau kita mau memberikan keluarga dulu yang dekat, yang paling dekat, yang kekurangan. Nah itu tsumma yuqaddul aqrabi alal aqrabi ya, daripada keluarga yang kurang dekat ya, fal aqrabi, baru kemudian kerabat dekat. Pertama itu keluarga dekat. Yang pertama tsumma yuqaddul aqrab, yaitu keluarga dekat, baru kerabat dekat. Ini cara untuk membagi zakat mal Bapak Ibu sekalian nanti ya. Ini mumpung bulan Ramadan ya, mengingatkan saja ya.
Nah sekarang fa in taswa qaddama asaddahum hajatan ala akhafahum hajah. Kalau di antara kerabat ada dua, mana yang didulukan, mana yang paling membutuhkan? Yang satu sudah punya bulanan, yang satu belum, misalkan diberi yang nggak ada bulanan, yang belum pasti itu. Tapi kalau sudah gaji bulanan pas-pasan ya nggak apa-apa, ya. Dan yang kedua adalah ya, akhafihim hajah, yaitu yang paling membutuhkan dan itu semua yang bisa meringankan. Nah ini contoh untuk mana yang didulukan, yang sama-sama baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para salikin, wathani yuqaddimu nafaqatil wajibah alal haji wal umrah li'annahuma wajibani ala tarahi. Sekarang ini punya duit pas-pasan, bisa untuk berangkat haji dan umrah. Tetapi mana yang didulukan? Yang didulukan adalah yuqaddamu nafaqatul wajibah, yaitu mendahulukan nafkahnya kepada keluarganya. Nafkah wajib, anak, ya, istri. Kalau mau berangkat jangan sampai kita berangkat haji umrah, tapi belakang makan saja enggak. Anak yang ditinggal harus hutang-hutang, jangan, enggak boleh. Jadi dulu kan adalah yang wajib dulu alal haji wal umrah. Li'annahuma, karena sesungguhnya haji dan umrah itu wajibani, adalah sebuah kewajiban alat tarahi yang bisa diakhirkan. Nah, ini contoh. Kadang kalau kita itu kan maaf sok dianggap Pak Haji gitu. Nah, benar enggak kalau di kampung Pak Haji, Bu Haji, Bu Hajah gitu. Belum ada mengada-ada. Padahal posisinya tidak dalam posisi belum manis tatohan ilahi sabila. Nah sekarang yang ketiga, aftalid idza ada insan alal birri au amalin khair. Sekarang pertanyaannya, kalau sedang idza ada insan, kita ada janji. Janji apa saja, janji bisnis, janji ketemu silaturahmi. Kalau dihadapkan pada ala birrin atau amalin khair, ya, satu sisi janji dan itu perbuatannya baik dan khair. Sekarang apa dihadapkan? Wa hadarat sholatul jum'ah, hadarat waktu sholatul maktubah. Dihadapkan ini sudah janji dan mau sholat Jumat, mau jamnya sholat. Wa hadarat sholatul jum'ah, hadarat waktu sholatul maktubah, sholat wajib. Innahu yuqaddamu jum'ah wa sholatul maktubah, maka didulukan dulu sholat Jumatnya dan sholat wajibnya. Jangan karena nggak enak sama atasan, takut waktunya Jumatannya lari karena ingin menepati janji ketemu. Jadi harus didulukan yuqaddamu jum'atul wa sholatul maktubah ala tilkal mawa'adah, dari janji-janji tadi. Ya, mengapa? Li'anna itlaqal mawad itlaqal mawa'adati mahmulun ala mala yufawwitu faridatan au jabahat syar'i. Karena janji itu hubungannya dengan manusia, yaitu dia tidak boleh mengalahkan, ya, memenuhi janji itu bisa dilaksanakan di luar yang syar'i. Karena kalau yang syar'i itu harus didahulukan. Ya, dengan demikian maka pilihan-pilihan inilah contoh. Maka kita harus mendahulukan yang perintah agama didahulukan, baru hubungan dengan muamalah itu bukan ditinggalkan, ya, tetap dilaksanakan tadi belakang. Sering kan kita itu udah, kalau ini waktu maunya sholat, padahal saya sudah janji dengan bapak itu, kalau saya nanti ke sana terlambat gimana? Akhirnya jalan terus, naik mobil macet, sholatnya hilang, nggak sampai ke sholat, kemudian
janji, berarti kita itu adalah mengikuti orang, bukan mengikuti perintah Allah. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, yang bisa kita kaji pada sore hari ini pilihan-pilihan yang orang sering dihadapkan seperti itu. Mana yang ditujukan, dan semoga kita betul-betul bisa memegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disuri tauladankan oleh Rasulullah junjungan kita semua. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.